Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Farida Nurjana dengan NPM 13 011 019 0048 dari tutor 10 grup B. Di sini saya mendapatkan tugas A untuk lab activity farmakologi. Dengan case skenario, terdapat seorang pasien bernama Nyonya Ninis berumur 21 tahun sedang mengalami kehamilan 4 minggu. Tadi malam mengeluh sesak nafas, berbunyi disertai batuk. Sesak nafas dapat diatasi dengan penggunaan inhaler yang pernah diresepkan dokter, yaitu Ventolin. Untuk riwayat sesak nafas, sejak kehamilan sesak dirasakan hampir setiap hari dan terbangun di malam hari 1-2 kali per minggu. Biasanya sesak dipicu bila mengkonsumsi makanan yang mengandung coklat atau susu. Tidak mempunyai penyakit sering bersin flu, tidak ada eksim, tidak alergi obat. Untuk riwayat keluarga, paman terdiagnosis asma. Pemeriksaan fisik didapatkan hasil bahwa respirasi 34 kali per menit, nadi 118 kali per menit, tekanan darah 120/80 mm raksa, wheezing terdengar pada auskultasi dada kanan dan kiri. Untuk beberapa poin tugasnya, yang pertama, bagaimanakah terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021. Dapat dilihat di diagram bahwa pasien termasuk ke step 1-2 as needed low dose ICS formoterol, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi farmakologis pada pasien menggunakan ICS atau inhaler kortikosteroid dan beta-2 agonis LABA, di mana di GINA 2021 ini direkomendasikan formoterol. Untuk pemilihan obatnya, tabel 1, item of drug selection, diagnosis bronchial asthma, persistent moderate, physiology condition pregnancy, pathology condition tidak ada condition pemicu, makanan berbahan coklat dan susu. Untuk B drug, ICS dan LABA, purpose of each drug, meredakan sesak untuk ICS yang disebut controller, kemudian mengurangi bronchospasm untuk LABA, yaitu disebut reliever. Untuk pasien education, gunakan obat secara teratur dan jangan konsumsi makanan yang berbahan coklat dan susu. Untuk monitoring dilakukan setelah inhaler kortikosteroid habis. Tabel 2, item of dosage regimen, name of drug, budesonide, strength of drug, 200-400 mikrogram, preparation inhaler, specific preparation volume and type of preparation, tube, dry powder inhaler, number amount of drug, 1, frequency of administration 2 dd, dose of each administration spray 200 mikrogram, route of drug administration inhalasi, time of administration sudah makan, duration of administration 5-10 detik, untuk durasi terapinya 30 hari. Untuk LABA, di sini formoterol, strength of drug-nya 4,5 mikrogram, preparation inhaler, specific preparation volume and type of preparation, tube. Untuk number amount of drug, 1, frekuensi administrasi PRN atau prorenata, dose of each administration, spray 1, 4,5 mikrogram, route of drug administration, inhalasi, time of administration bila sesak, durasi of administrasi 5-10 detik, dan durasi terapinya 30 hari. Poin yang kedua, tulislah resep menurut kaidah yang benar. Alamat pasien Jalan Bandar nomor 13. Untuk yang pertama ada identitas dari penulis resep. Itu nama Dr. Farida Nurjana, SIP 13 011 019 048, alamat Jalan Babakan Muncang nomor 4184. Untuk alamat Jalan Babakan Muncang nomor 184 Sales Garut, nomor kontak 081930911573. Kemudian terdapat tempat dan tanggal penulisan resep, Garut 12 Mei 2021. Dan untuk resepnya, R/budesonide 200 mikrogram inhaler TB nomor 1, 2 dd spray 2, poskoenan. Diberi paraf, kemudian R/formoterol 4,5 mikrogram inhaler TB nomor 1, prorenata spray 1 bila sesak maksimal 3 kali per hari. Diberi paraf juga, kemudian diberi garis penutup agar pasien tidak dapat menambah obat secara agar pasien tidak dapat menambah obat sendirinya. Kemudian ada identitas dari pasien, yaitu nama Nyonya Ninis, umur 21 tahun, berat badan tidak terdapat di skenario. Untuk alamat Jalan Bandar nomor 13.
Poin ketiga, jelaskan edukasi apa yang saudara berikan secara keseluruhan dan terkait dengan asma pada kehamilannya. Pertama, edukasi mengenai penyakit asma, yaitu definisi, faktor pemicu, tanda dan gejala, dan tata laksana jika terjadi serangan asma di rumah. Kemudian yang kedua, edukasi untuk menghindari hal yang dapat memicu gejala pada pasien. Di mana di sini adalah makanan yang berbahan coklat dan susu. Di mana di sini adalah makanan yang berbahan coklat dan susu. Kemudian yang ketiga, edukasi untuk mengonsumsi obat. Prosedurnya yang baik dan benar nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, dan penggunaan secara teratur, kemudian penggunaan obat, efek samping obat, dan cara penanganan jika terjadi efek samping. Kemudian penggunaan ICS setelah melahirkan. Edukasi controlling berkala secara bulanan. Untuk edukasi cara penggunaan inhaler, di sini saya mengambil dari buku panduan praktis penulisan resep bagi dokter. Pertama, persiapan pasien, yaitu pasien membatukan sputum atau dahak agar tak menghalangi partikel obat yang masuk. Kedua, bukalah penutup inhaler, lalu kocok inhaler dengan benar. Genggamlah inhaler sedemikian rupa sehingga mulut inhaler terletak di bawah. Tarik dan hembuskan nafas secara perlahan, tengadahkan kepala, dekatkan inhaler dengan jarak 2 jari di depan mulut. Bukalah mulut, tempatkan inhaler ke dalam mulut. Katupkan bibir rapat-rapat pada mulut inhaler dan tarik nafas perlahan-lahan. Bersamaan dengan itu, tekan inhaler 1 kali. Tahan nafas selama 10 detik atau lebih, kemudian hembuskan nafas perlahan-lahan. Bila diperlukan lebih dari 1 kali dosis semprotan, tunggulah 1 menit, kocoklah inhaler dan ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya. Setelah itu langsung berkumurlah dahulu dengan air hangat, tujuan untuk membuang sisa obat yang terdapat di rongga mulut karena nantinya akan memberikan beberapa efek samping. Kemudian cuci dan bersihkan inhaler dengan air hangat. Poin keempat, bagaimanakah rencana monitor pada pasien ini? Yang pertama, monitor setelah inhaler kortikosteroid habis untuk mengetahui apakah asmanya itu terkontrol atau tidak. Kemudian monitor setelah melahirkan, monitor organ yang kemungkinan terpengaruhi karena terdapat beberapa efek samping dari obat, dan juga monitor bulanan secara berkala. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.